Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Inyoman Raiswija, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi Rasional Pengembangan Kurikulum tahun 2013. Latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006 yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Adapun yang melandasi kurikulum 2013 tersebut yaitu pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatukan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Rasional pengembangan kurikulum 2013, yang pertama ada tantangan internal. Tantangan internal ini termuat dalam 8 aspek. Standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal ini berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, perspektif masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Yang ketiga ada penyempurnaan pola pikir. Nah, pendidikan yang sesuai kebutuhan itu akan terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Yang keempat ada penguatan tata kelola kurikulum. Nah, pada kurikulum 2013 itu penyusunannya dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik yang memberikan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. Dan yang kelima atau yang terakhir ada pendalaman dan peluasan materi. Berdasarkan analisis PISA tahun 2009, ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik di Indonesia mencapai nilai rata-rata di level 3, sedangkan pada negara lain sudah mencapai level 4, 5, dan 6. Tujuan kurikulum. Nah, kurikulum tersebut memiliki tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adanya kurikulum diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia menjadi pribadi yang lebih baik. Kerangka dasar kurikulum 2013. Yang pertama ada landasan yuridis. Landasan yuridis itu terbentuk dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Yang kedua ada landasan filosofis. Landasan filosofis itu menyangkut pembangunan kehidupan masa kini dan yang akan datang bangsa, yang dikembangkan dari warisan dan nilai prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan dan dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Yang ketiga ada landasan empiris. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi setiap orang di dalam memberi pengarahan untuk terjadinya perubahan di dalam hidupnya melalui kurikulum yang dilaksanakan, dan anak muda dapat membantu permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dan bernegara. Dan yang keempat adalah landasan teoritik. Pendidikan berdasarkan standar teoritik, yaitu pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Berikutnya ada karakteristik kurikulum 2013.
Yang pertama ada isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI kelas dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata atau bisa disebut mata pelajaran. Nah, kedua kompetensi inti yaitu KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan kognitif dan psikomotor. Yang ketiga ada kompetensi dasar atau KD, merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Yang keempat ada kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah itu mengutamakan kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Yang kelima itu ada kompetensi inti yang menjadi unsur organisatoris atau organizing element. Kompetensi dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Yang keenam ada kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce dan memperkaya atau enriched antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Yang ketujuh ada silabus. Silabus ini tujuannya yaitu agar rancangan belajar itu untuk satu tema SD atau MI atau satu kelas dan satu mata pelajaran SMP, MTS, SMA atau MA, SMK atau MK, dan di silabus tercantum juga seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Yang ke-8 atau yang terakhir ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sana dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dalam kelas tersebut. Selanjutnya, proses pembelajaran kurikulum. Proses pembelajaran kurikulum ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yaitu kegiatan pembelajaran yang di dalam kelas yang sudah ditata melalui kurikulum dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, ada pembelajaran ekstrakurikuler, yaitu pembelajaran atau aktivitas yang dirancang di luar kegiatan sekolah, di luar jam pembelajaran yang rutin dilakukan setiap minggunya yang bertujuan menyeimbangkan pengetahuan dan minat bakat siswa. Selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama ada kurikulum tidak hanya sebagai kumpulan mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, kurikulum yang didasari kompetensi dasar dan ditetapkan berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Yang kelima, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Yang keenam, kurikulum berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dengan lingkungan. Yang ketujuh, kurikulum tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Yang ke-8, kurikulum harus relevan dengan kehidupan. Yang ke-9, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ke-10, ada kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar itu ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, struktur kurikulum untuk SD atau MI. Yang kedua, struktur kurikulum SMP atau MTS. Yang ketiga, struktur kurikulum pendidikan menengah SMA atau MA, SMK atau MAK. Struktur kurikulum SD atau MI merupakan substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua, struktur kurikulum SMP atau MTS merupakan substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun.
Dan yang terakhir adalah struktur kurikulum pendidikan menengah SMA atau MA, SMK atau MAK. Merupakan substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun. Nah, dari ketiga struktur kurikulum ini sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengaplikasikan konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan mengorganisasikan sistem pembelajaran. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi kurikulum. Implementasi kurikulum itu ada dua, yaitu pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dan manajemen implementasi. Untuk mewujudkan implementasi tersebut, tentu ada strategi yang harus diterapkan. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Yang kedua, pelatihan guru kepada sekolah dan pengawas dari tahun 2013 sampai 2016. Yang ketiga, pengembangan buku Babon dari tahun 2013 sampai 2016. Yang keempat, pengembangan manajemen kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah atau budaya kerja guru, terutama untuk SMA atau MA dan SMK atau MAK, dimulai dari bulan Januari sampai Desember tahun 2013. Dan yang terakhir, pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan permasalahan implementasi dan upaya penanggulangannya. Yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum itu dilaksanakan selama masa pengembangan ide atau deliberation process, pengembangan desain dan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum tersebut. Nah, tujuan dari evaluasi kurikulum itu yaitu mengidentifikasikan masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah dan guru menyelesaikan masalah dalam lingkup pendidikan, dan sebagai bahan untuk memperbaiki kelemahan kurikulum agar lebih efektif lagi di masa yang akan datang. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.